Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Mukmila Alailiyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM U 2019-44007. Nah, saya di sini akan membicarakan mengenai kesenian Islam dan budaya Islam di Indonesia. Untuk mempermudahnya, saya akan memakai sistem pertanyaan dan jawaban. Ada 2 pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Berikut alasan serta penjelasan mengapa tari Ratoh Jaro sering dibicarakan akhir-akhir ini. Pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 kemarin, tepat pada Hari Tari Internasional, tari Ratoh Jaro tampil memeriahkan dalam ajang International Dance Day Festival yang diadakan oleh UNESCO di Te Papa Museum Wellington, New Zealand, yang diikuti oleh 15 peserta dari Caraka Seni Wellington. Oleh sebab itu, tari ini sangat populer akhir-akhir ini dan banyak dibicarakan di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak orang yang mengira dan menyangka bahwa tari Ratoh Jaro sebagai tari Saman. Memang ada kemiripan di antara kedua tarian tersebut, baik itu gerakan badan dan juga gerakan tangannya. Akan tetapi sebenarnya jika diperhatikan dengan seksama, perbedaan akan tampak jelas. Perbedaan di antara keduanya yaitu pada tari Saman, gerakan badannya lebih menonjol dan seringkali dimainkan oleh para laki-laki, seperti dalam video ini. Ini adalah tari Saman Gayo. Dalam video ini, tari Saman gerakan badannya lebih menonjol dan lebih energik, dan biasanya seringkali dimainkan oleh para laki-laki. Sedangkan dalam tari Ratoh Jaro, gerakan atau koreografi yang dimiliki oleh tari Ratoh Jaro ini dominan dengan gerakan tangan yang digabung dengan gerakan badan. Bukan hanya gerakan atau koreo saja yang membedakan antara tari Saman dan tari Ratoh Jaro ini. Sejarah tari Saman pun berbeda dari tari Ratoh Jaro. Tari Ratoh Jaro merupakan tarian pendatang baru di Aceh dan belum menjadi tari tradisional. Tarian itu dikembangkan oleh Yusri Saleh atau sering disebut dengan Dek Gam dari Aceh pada tahun 2000. Dek Gam dari Aceh memilih hijrah ke Jakarta dengan tujuan mencari nafkah di ibu kota. Dengan membawa alat musik tradisional Aceh bernama Rapai, singkat cerita, kemudian Ratoh Jaro terkenal di Jakarta. Gerakan yang ada di Ratoh Jaro diangkat dari berbagai tarian yang ada di Aceh, seperti retep mesekat, likok pulo, rapai geleng, dan tari asal Aceh lainnya. Tari Ratoh Jaro dibuat untuk membangkitkan semangat para wanita Aceh yang dikenal pantang menyerah, pemberani, dan kompak satu sama lain. Setiap gerakan seirama dan teriakan yang meledak-ledak merupakan ekspresi dari semangat dan tekad kuat para perempuan Aceh. Tari ini memang memiliki arti mendalam, yaitu mencerminkan puji-pujian dan zikir kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tampil diiringi dengan alat musik bernama Rapai, yang merupakan instrumen perkusi asli yang dimiliki oleh Nangro Aceh Darussalam, yang dimainkan dengan cara dipukul.
Alat musik rapai dibuat dari bahan dasar kayu dan kulit binatang, berbentuk rebana yang ditabuh oleh seorang yang disebut dengan syai. Para penari biasanya menyesuaikan irama tabuhan rapai dan kerap melantunkan syair juga untuk membalas syair dari syai. Kadangkala terdengar pula suara melengking dari salah satu penari yang merupakan ciri khas dari tari Ratu Jaro. Penari biasanya menggunakan kostum berwarna kuning, hijau, merah, dan lainnya dan dipadukan dengan kain songket khas Aceh dan memakai hijab serta tali kepala berwarna polos. Mungkin cukup untuk penjelasan tari Ratu Jaro dan berlanjut kepada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana keadaan budaya di Indonesia saat ini. Menurut saya sendiri, budaya di Indonesia mengalami krisis. Jika teman-teman mencari di mesin pencarian Google ataupun Mozilla Firefox atau Yahoo maupun pencarian lainnya, pasti jawabannya adalah ya, pengaruh budaya asing. Wait, tunggu dulu. Kalau menurut saya sih benar, tapi tidak semuanya. Kenapa? Dikatakan benar itu karena sebab globalisasi yang terjadi di seluruh penjuru dunia saat ini. Banyak negara-negara berkembang dan maju saling bersaing untuk menunjukkan budaya-budaya negara mereka, diekspos dan dipromosikan kepada negara lain, termasuk di Indonesia, di negara tercinta kita ini. Sebenarnya bukan hanya budaya, melainkan kesenian serta kreativitas setiap negara juga dipromosikan. Salah satu negara dengan budaya serta kreativitasannya yang masuk dan sangat diminati di Indonesia adalah negara Korea Selatan. Bahkan jika dikatakan di Indonesia sekarang ini sedang demam Korea, dari setiap kalangan baik itu remaja, dewasa maupun ibu-ibu muda banyak yang mengidolakan artis K-pop ini. Bukan K-pop aja, melainkan drama juga sering dilihat oleh para remaja, dewasa maupun kalangan ibu-ibu. Mungkin itulah mengapa saya membenarkan alasan budaya asing yang menghambat atau memalingkan budaya Indonesia sendiri. Tapi tunggu dulu. Saya tadi kan menjawab tidak sepenuhnya benar. Tergantung bagaimana menyikapi dan memandangnya. Di zaman sekarang ini, kita diharuskan untuk memilih yang baik dan mana yang tidak. Dan harus menyikapi semua permasalahan dengan otak yang dingin dan positif. Dan juga berpikir cerdas akan setiap sesuatu hal. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mempositifkan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Seperti halnya Korean Wave ini. Jika dilihat dalam video ini, putra-putri bangsa Korea berhasil mempromosikan budaya dengan memasukkan unsur budaya dalam dunia kaca pertelevisian, dibungkus dengan semenarik mungkin sehingga dapat memikat para pemirsa. Dalam video ini juga membungkus sejarah kerajaan terdahulu Korea, kemudian nama-nama raja, dan juga kehidupan zaman Goryeo dan pakaian adatnya. Sedangkan dalam video selanjutnya perlihatkan K-pop idol yang masih terbilang usianya cukup muda memperkenalkan makanan khas Korea, pakai baju adat hanbok. Dan menurut saya itu merupakan suatu
strategi mempromosikan sebuah budaya negara tersebut. Dan disinilah saya mempositifkan sebuah budaya asing dengan mengambil kesimpulan, walaupun kita hidup di zaman modern dan sedang dalam globalisasi dunia, kita tidak bisa melupakan yang namanya sejarah dan dari mana kita berasal. Walaupun hidup di zaman globalisasi, kita tidak harus meninggalkan budaya, adat, serta warisan leluhur kita. Dengan itu, saya membuat video ini diharapkan kepada saudara-saudara, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik agar melestarikan budaya-budaya serta peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Tidak apa-apa menyukai K-pop, K-drama, asalkan kita tidak lupa pada budaya kita. Ambil sisi positifnya seperti yang saya bilang tadi. Diharapkan kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia mencontoh bagaimana strategi untuk mempromosikan budaya-budaya kita dengan membungkusnya dalam bentuk film ataupun